Salam damai dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mangatas Manalu. Saya berprofesi sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam. Tapi saya memiliki panggilan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dalam mengabarkan Injilnya dan dalam membantu memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu jemaat. Jadi saling memperlengkapi dengan saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki satu ministry, satu pelayanan, yaitu oleh kasihnya ministries. Anda dapat mengaksesnya di internet www.olehkasihnya.com. Sekali lagi www.olehkasihnya.com, dan juga di grup Facebook dengan nama yang sama, Oleh Kasihnya Ministries. Pelayanan kami bergerak di bidang pengajaran firman Tuhan dan penyembuhan daripada yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, terutama yang sakit berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan pengajaran. Dalam doa-doa saya mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus akan beberapa hal yang terjadi, yang akan terjadi tahun 2012 ini. Saya tidak berani menyebutnya sebagai nubuat. Lebih baik saya sampaikan sebagai pesan profetik, sebagai suara Tuhan, suara Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk mendidik, untuk menguatkan, untuk menghibur para umat, para pengikut Yesus Kristus, kita jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi katakanlah satu nubuat dalam tanda petik, atau satu orang yang mengatakan bahwa ini suara Tuhan, saya menganjurkan Anda untuk tidak langsung percaya, tetapi sebelumnya Anda harus berdoa dulu, minta petunjuk dari Roh Kudus dengan firman Tuhan dalam Alkitab sebagai panduannya. Jadi apa yang saya katakan ini juga jangan langsung Anda percaya. Ujilah dulu, tanyakan kepada Roh Kudus, dan lihatlah apakah bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Baiklah saudaraku, yang pertama-tama Roh Kudus menyampaikan kepada saya bahwa di tahun 2012 ini, spirit atau karakter daripada Herodes akan mendominasi dunia, akan mendominasi manusia-manusia dunia. Apa yang menjadi ciri-ciri atau karakter daripada Herodes, Raja Herodes dalam Alkitab? Yaitu yang pertama, kesombongan, pride. Yang kedua, rasa iri hati, ya, envy. Yang ketiga adalah kekejaman, ya, kekerasan dan teror. Yang keempat itu ialah kemunafikan, ya, kebohongan, kepalsuan. Dan yang kelima adalah egoisme, atau hanya mementingkan diri sendiri saja. Pada poin yang kedua, Roh Kudus menyampaikan bahwa meskipun spirit Herodes akan mendominasi manusia-manusia dunia ini, tetapi kita, para anggota tubuh Kristus, jemaat Kristus, para pengikut Tuhan kita,
Yesus Kristus, diminta untuk bangkit dan menjadi terang. Arise and shine, arise and shine. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1-3. Saya bacakan, saudaraku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan bersinar terbit di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin, haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan pesan bahwa kita, para jemaat Kristus, harus menaklukkan atau mengalahkan karakter Herodes yang mendominasi para manusia dunia, yang tidak mengenal Yesus Kristus. Kita mengalahkannya bukan dengan kekerasan, bukan dengan ngotot-ngototan bersaing, adu kuat, tapi kita mengalahkannya dengan karakter kasih. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22-23. Karakter kasih itu kita sebut buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain-lainnya. Artinya kita harus semakin menerapkan karakter-karakter tersebut, sifat-sifat tersebut dalam hidup kita. Tentunya dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita semakin lama semakin disempurnakan. Yang berikutnya, yaitu yang keempat, Roh Kudus menyampaikan bahwa akan terjadi pencobaan yang berat, goncangan yang berat di dunia ini yang melanda seluruh dunia, baik itu bagi orang-orang yang belum percaya pada Yesus Kristus maupun bagi kita yang percaya dan mengikutinya. Pencobaan apa itu? Goncangan apa itu? Saudaraku, saya mendapatkan kesan dalam hati akan ada beberapa hal. Di antaranya ada satu bencana lingkungan. Jadi satu penyakit menular yang ditularkan melalui air. Jadi semacam suatu air yang tercemar. Kalau penyakit menular bahasa Alkitabnya sering dikatakan sebagai sampar, bubonic plague, gitu ya, saudaraku. Selain itu, saudaraku, pada poin yang kelima, Roh Kudus menyampaikan akan semakin banyak pemimpin bangsa, bahkan para pemimpin gereja yang semakin munafik dan sesat. Banyak dari para pemimpin bangsa dan negara, bahkan para pemimpin gereja, menggunakan jabatan mereka, pelayanan mereka, demi menguntungkan diri sendiri. Dan hal ini sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 1-26, dan kemudian oleh Rasul Petrus disampaikan lagi dalam 2 Petrus 2 ayat 1-17. Saudara-saudaraku,